Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang PowerPoint terkait dengan perbandingan CIDAS dan ArcMap plus GEE atau Google Earth Engine dalam mata kuliah penginderaan jauh. Di sini saya Nevlin Grafila Osora Enus dengan NIM 2023024007 dengan dosen pengampu Ibu Iman. Pada pendahuluan, penginderaan jauh digunakan untuk mengamati berbagai parameter. Di antaranya ada SPL, suhu permukaan laut, baik spasial maupun temporal. Pada parameter ini kita menentukan kualitas perairan antara lain konsentrasi suatu klorofil pada suatu perairan. Yang kedua ada suhu permukaan laut atau SPL. SPL sangat mempengaruhi signifikan terhadap kehidupan organisme laut. Yang pertama karena mempengaruhi aktivitas metabolisme, yang kedua mempengaruhi proses perkembangbiakan. Selain itu, SPL juga berfungsi sebagai indikator kualitas suatu perairan. SST atau surface temperature merupakan parameter yang penting dalam bidang meteorologi dan klimatologi. Untuk yang kedua, ada rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, bagaimana penerapan Google Earth Engine dalam pengolahan data citra satelit untuk analisis oceanografi. Yang kedua, bagaimana pola sebaran suhu permukaan laut SPL dan klorofil atau klor A berdasarkan data citra aquamodis di wilayah kajian. Yang tujuannya, yang pertama menjelaskan penerapan Google Earth Engine atau GE dalam pengolahan data citra satelit untuk analisis parameter oceanografi. Yang kedua, menganalisis sebaran suhu permukaan laut SPL dan konsentrasi klorofil A atau klor A di wilayah kajian berdasarkan data citra satelit aquamodis. Di sini kita menggunakan dua data, yaitu aquamodis sama Google Earth Engine. Yang kedua, kita masuk ke tinjauan pustaka. CIDAS, suatu CIDAS atau Sea-Wave Data Analysis System yang merupakan perangkat lunak open source yang dikembangkan oleh NASA yang digunakan untuk menganalisis satelit oceanografi dari sensor seperti Sea-Wave, MODIS, WRIDS. Yang kedua, mendukung pemrosesan data dari level 1 hingga level 3 termasuk koreksi atmosfer, kalibrasi radiometrik, ekstraksi parameter biofisik seperti klorofil, dan suhu permukaan laut atau SPL. Selanjutnya ada tinjauan pustaka dari ArcMap. ArcMap merupakan aplikasi utama yang digunakan dalam pengolahan data GIS atau Geographic Informatic System. ArcMap memiliki kemampuan untuk visualisasi, editing, pembuatan peta tematik, pengolahan data dari Excel, memiliki query, menggunakan fitur geoprocessing untuk menganalisa atau customize data atau melakukan output berupa tampilan peta. Operator juga dapat mengelola data yang diinginkan. Selanjutnya ada metode. Pada penginderaan jauh ini saya mengambil lokasi pada WPP RI 571, yaitu Selat Malaka dan Laut Andaman, yang termasuk dalam WPP 571 secara administrasi. WPP 571 meliputi perairan laut Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, dan Riau. Selanjutnya, sumber data. Sumber data ada dua, yaitu jika menggunakan citra CIDAS atau aplikasi CIDAS, sumber datanya itu OceanColor. Kita menggunakan level 3 dan 4 untuk mendownload data dari OceanColor tersebut, SST dan klorofil. Yang kedua ada aplikasi ArcMap, Google Earth Engine atau GEE untuk mendownload data SST dan juga klorofil. Ini menggunakan metode cara pengolahan data dari SST dan klorofil di CIDAS. Yang pertama, kita mengunduh data SST level 3 pada OceanColor atau web untuk mendownload data tersebut. Terus sensornya MODIS Aqua untuk yang diperlukan. Terus produknya kita memilih surface temperature, periodenya monthly, resolusi dengan 4 km, tahun dan bulan sesuai dengan kebutuhan kita. Biasanya 1 tahun. Kita klik buka di peta, pilih format SMI. Kita selanjutnya akan mendownload data tersebut. Pengolahan data SST di CIDAS, kita akan membuka file yang kita download tadi di OceanColor. Terus kita akan menampilkan data file manager, raster, terus kemudian SST. Jika gambar hitam putih, atur warna, color manager atau CPD file, potong area kajian, raster,
kemudian di crop dijadikan geocoordinates. Buka file hasil dari crop dari file manager. Selanjutnya masking daerah laut layer coastline untuk memunculkan daratan dan perairan, terus tambahkan grill layer atau map grill atau semacam kotak-kotak. Atur warna suhu color manager, set min max dan palette, tambahkan color bar dan titik kajian atau icon. Tambah nilai SST dengan mengklik pin manager atau centang SST salin ke Excel untuk mengetahui data sea surface temperature dari pin yang kita tanda itu. Hapus pin jika selesai. Jika kita tidak membutuhkan pin itu, kita hanya membutuhkan file yang ada di Excel. Ekspor gambar, file ekspor other untuk menghasilkan suatu image. Buat grafik SST tahunan dari data yang telah kita kumpulkan. Selanjutnya ada pengolahan data menggunakan Google Earth Engine. Yang pertama kita harus membuka web Google Earth Engine. Membuat akun terlebih dahulu. Pilih dataset, cari modis aqua, Ocean Color, SMI, modis aqua data. Itu terdapat pada web Google Earth Engine. Terus salin script ke editor atau Google Earth Editor, lalu klik save dan run. Proses akan tampil di tab console dan hasil di tab task. Klik run di task untuk mengekspor data. Itu biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama tergantung dari spesifikasi laptop atau jaringan. Setelah selesai, data akan berbentuk TIFF, akan tersimpan atau connect di Google Drive yang kita hubungkan dengan Google Earth Engine itu. Untuk file raster untuk pengolahan lebih lanjut di ArcMap. Untuk cara pengolahannya, kita pertama gabungkan raster, ArcMap, terus kita add data, pilih raster, cek kesesuaian, klik kanan properties, gabungkan ArcToolbox, mosaic to new raster. Itu untuk data ada dua, biasanya ada dua, ada TIFF 00 berapa sama 0 ada angkanya gitu. Terus atur input nama pixel, band, oke, potong raster, siapkan save file berupa wpp_ri 573 select, terus ekspor data, clip ArcToolbox, jadikan klip lagi, atur raster, save file, output, centang clipping, geometri, layout terakhir, tambahkan save file provinsi, layout, dan ekspor ke PNG. Data akan muncul pada file yang telah disimpan pada dokumen. Selanjutnya kita akan membahas hasil dari pembahasan SST dan klorofil pada tahun 2019. Pada musim barat tahun 2019, di sini saya SST SIDAS dari bulan Desember. Yang pertama, suhu sangat tinggi. Itu terindikasi pada pin 1, 4, dan 5. Itu pada bulan Januari sama Februari, yang berpotensi menyebabkan stratifikasi termal yang sangat kuat pada suhu tersebut. Wilayah tengah, Selat Melaka, dan sekitarnya suhu cukup tinggi namun lebih bervariatif antara 25 sampai 29 derajat Celcius. Pin 34 berada di zona ini. Pin 34 itu masih dalam bulan Desember dengan suhu yang agak tinggi, masih terpengaruhi oleh massa air hangat dari barat. Wilayah utara dan timur dekat Teluk Benggala dan pesisir timur Sumatera atau Malaysia, suhu lebih rendah, antara 26 sampai 28, warna biru muda kuning. Pin 23 dan 23, pin 6, pin 35 dan pin 36 termasuk dalam zona ini. Yang pin 2 terdapat pada bulan Januari, pin 3 pada Januari juga, pin 6 terdapat pada bulan Februari, pin 35 terdapat pada bulan Desember, pin 36 juga Desember, kemungkinan dipengaruhi oleh instruksi air dingin atau fenomena upwelling. Yang selanjutnya ini merupakan SST ArcMap pada musim barat, yang pada Januari ini menunjukkan agak lebih dingin sehingga konsentrasi tidak terlalu parah, hangat di timur laut dan selatan Aceh atau Sumatera Utara, pantai barat Sumatera bagian utara, terutama sekitar Aceh Barat hingga Meulaboh didominasi suhu yang sangat rendah, kurang lebih 24 sampai 26 derajat Celcius dengan warna biru hijau. Secara umum, suhu laut pada Januari lebih dingin dibanding Desember. Dengan wilayah utara tetap menunjukkan dominasi suhu rendah. Pada Februari, pola suhu masih mirip Januari, namun terlihat sedikit peningkatan suhu di beberapa wilayah pesisir, ditandai dengan meluasnya warna kuning hijau pada pesisir. Meskipun demikian, perairan barat laut tetap didominasi warna biru meskipun intensitas mulai berkurang. Itu terjadi pada bulan Januari hingga Februari. Untuk kesimpulannya, dari musim barat, hasil dari
SIDAS sama ArcMap. Terjadi kontras suhu antara wilayah barat atau Samudra Hindia yang sangat hangat di wilayah utara timur atau dekat dengan Teluk Benggala yang lebih dingin. Hasil SIDAS dan ArcMap konsisten menunjukkan pola suhu yang menurun dari selatan ke utara dan dari barat ke timur. Suhu tinggi di bagian barat Samudra Hindia. Setelah itu suhu menurun ke arah timur dan utara dekat Teluk Benggala. Yang selanjutnya musim peralihan 1 dengan menggunakan SIDAS SST. Suhu permukaan laut di wilayah WPPRI 571 atau Selat Malaka menunjukkan variasi yang cukup jelas. Di utara selatan Malaka, contohnya PIN 7, suhu tercatat kurang lebih 29 derajat, menurun menjadi 28 sampai 29 Celcius di selatan, itu PIN 8. Kemungkinan akibat upwelling atau intrusi air dingin. Di Samudra Hindia Barat Daya PIN 9 dan 12 pada bulan Desember sama bulan Januari, suhu mendekati angka 28 derajat dengan didominasi warna biru, menandakan perairan yang lebih sejuk dan potensial produktif. Sementara itu, suhu lebih tinggi tercatat di pesisir timur laut Sumatera, yaitu PIN 10 pada bulan April dan utara PIN 13 mencapai 30 sampai 32 derajat. PIN 11 dan PIN 14 menunjukkan suhu sedang. PIN 11 itu terdapat pada bulan April dan PIN 14 itu pada bulan Mei, menunjukkan suhu sedang sekitar 29 sampai 30 derajat Celcius. Sedangkan di PIN 15 atau pesisir timur Sumatera pada bulan Mei, suhu kembali turun ke kisaran 29 derajat. Variasi ini mencerminkan dinamika termal laut yang penting untuk memahami distribusi produktivitas dan potensi perikanan. Selanjutnya ini hasil dari SST ArcMap. Yang pertama, SST di sepanjang pantai barat Sumatera didominasi warna biru dan hijau, menandakan suhu relatif rendah. Itu pada bulan Maret dengan suhu yang semakin hangat, warna hijau hingga kuning. Zona suhu tinggi merah kuning muncul secara lokal di pesisir timur dan beberapa bagian selatan. Pantai barat Aceh atau Sumut menunjukkan kontras suhu tajam antara laut dalam pesisir dengan warna hijau, biru, kuning hingga merah yang tersebar variatif. Dibandingkan dengan bulan Maret, zona warna hijau dan kuning semakin meluas. Memasuki bulan Mei, suhu permukaan laut secara umum lebih hangat dan stabil dengan dominasi warna hijau dan kuning. Zona biru hanya tersisa di barat laut dan cenderung menyempit, menandakan berkurangnya pengaruh pendinginan. Selanjutnya kesimpulan dari musim peralihan 1 yaitu suhu lebih rendah di barat atau Samudra Hindia dan Aceh. Itu menunjukkan potensi produktivitas yang sangat tinggi. Serta suhu lebih tinggi di pesisir timur dan bagian selatan menunjukkan kondisi yang lebih hangat dan lebih cenderung stabil. Wilayah dengan suhu lebih rendah dan variatif menunjukkan suatu potensi produktivitas yang sangat tinggi. Wilayah yang stabil dan hangat menunjukkan kondisi yang kurang dinamis, potensi produktivitas bisa menurun. Pada bulan Maret, dominasi suhu rendah. Selanjutnya bulan April transisi dan perluasan zona akan lebih hangat. Bulan Mei suhu sangat stabil dan hangat dengan zona dingin dan menyusut. Selanjutnya ya musim timur dengan SST SIDAS menggunakan aplikasi SIDAS pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Pada citra pertama, PIN 16 pada bulan Juni mencatat suhu kurang lebih 31 sampai 32 derajat. Yang menurun di PIN 17 30 derajat dan semakin dingin di PIN 18 kurang lebih 28 sampai 29 derajat Celcius mengindikasi kemungkinan terjadinya percampuran massa air. Citra kedua menunjukkan kondisi serupa dengan suhu hangat di bagian utara yaitu PIN 19 dan 20 pada bulan Juli kurang lebih 30 sampai 31 derajat Celcius. Sementara PIN 21 di selatan mengalami penurunan suhu hingga 28 derajat yang dapat menjadi indikasi adanya intrusi air laut dingin atau proses upwelling. Pada citra ketiga, kondisi suhu cenderung lebih laut dingin atau proses upwelling. Citra ketiga, kondisi suhu cenderung lebih rendah secara menyeluruh. PIN 22 masih berada dalam zona hangat. Kurang lebih 30 derajat, suhu menurun di PIN 23 kurang lebih 28 sampai 29 derajat. Dan mencapai titik terendah pada PIN 24 yaitu
27 sampai 28 derajat, yang menjadi indikasi kuat terjadinya upwelling dan potensi tinggi untuk produktivitas perikanan. Ini menggunakan ArcMap SST pada musim timur tahun 2019. Yang pertama, di bulan Juni suhu tertinggi terdeteksi di wilayah barat laut Sumatera, menandakan adanya perairan hangat dari Samudra Hindia yang mempengaruhi area tersebut. Sementara itu, perairan dekat pantai barat Sumatera menunjukkan warna hijau kebiru-biruan yang menandakan suhu agak lebih rendah, kemungkinan awal indikasi upwelling musiman. Yang kedua, ada gambar bulan Juli. Pola gradasi suhu menunjukkan pergeseran zona dingin warna biru atau hijau lebih meluas ke selatan dan timur laut. Daerah pesisir barat Sumatera menunjukkan intensifikasi warna biru di sepanjang pantai, menunjukkan penurunan SST yang lebih signifikan. Yang kedua, ini merupakan bulan Agustus, yaitu zona suhu rendah atau biru semakin meluas dan menguat sepanjang pesisir barat Sumatera. Bagian tengah hingga selatan terjadi penyebaran suhu permukaan yang makin rendah dibanding bulan-bulan sebelumnya, yang memperkuat indikasi upwelling musiman mencapai puncaknya pada bulan ini. Selanjutnya, kesimpulannya, musim timur 2019 ditandai oleh dinamika suhu laut yang mencolok antara utara dan selatan perairan barat Sumatera. SIDAS dan ArcMap secara konsisten menunjukkan penurunan suhu permukaan laut ke arah selatan yang diduga kuat sebagai hasil dari upwelling musiman. Fenomena ini berimplikasi positif terhadap produktivitas perairan karena upwelling membawa nutrien dari dasar laut ke permukaan, meningkat pertumbuhan fitoplankton dan mendukung sektor perikanan. Selanjutnya, musim peralihan 2, yaitu September, Oktober, dan November. Yang pertama, sebaran suhu permukaan laut didominasi oleh warna merah hingga oranye kurang lebih 29 sampai 31 derajat, yang menunjukkan suhu tinggi di wilayah utara. Di bagian barat sekitar pin 27, yaitu pada bulan September. Suhu tampak sedikit lebih rendah, yakni sekitar kurang lebih 28 derajat Celcius. Ke arah tenggara terjadi gradasi suhu yang menurun menuju warna kuning hingga biru muda, kurang lebih 26 sampai 20 derajat Celcius, dengan zona transisi yang tampak cukup tajam di bagian tengah peta. Wilayah selatan didominasi oleh warna biru terang, kurang lebih 24 sampai 26 derajat Celcius, menandakan perairan yang lebih dingin. Pin 30 dan pin 33, yaitu bulan Oktober dan November, berada pada area dengan suhu paling rendah, sekitar kurang lebih 24 sampai 25 derajat Celcius. Sedangkan pin 31 dan pin 32 pada bulan November berada di wilayah yang lebih hangat, berkisar antara kurang lebih 29 sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya, musim peralihan 2 tahun 2019 dengan aplikasi ArcMap. Pada peta bulan September, sebaran suhu menunjukkan warna biru kehijauan mendominasi perairan dekat pantai barat Sumatera, khususnya di wilayah tengah dan selatan. Ini menandakan suhu permukaan yang masih relatif rendah. Wilayah lepas pantai bagian utara dan barat laut menunjukkan warna kuning hingga oranye, mengindikasi peningkatan suhu di area tersebut. Untuk selanjutnya, peta pada bulan Oktober, distribusi suhu mulai menunjukkan gradasi hangat yang lebih merata. Wilayah pesisir menunjukkan pergeseran warna dari biru ke hijau atau kuning. Ini mengindikasikan adanya kenaikan SST secara bertahap, menandakan peralihan dari musim timur ke musim hujan. Peta SST menunjukkan untuk peta selanjutnya, yaitu November. Peta SST menunjukkan peningkatan suhu yang lebih menyeluruh di seluruh kawasan barat Sumatera dengan didominasi warna hijau, kuning, oranye dari utara hingga selatan. Wilayah pesisir kini tidak lagi didominasi suhu rendah atau biru, yang menandakan bahwa proses pemanasan laut sudah berlangsung secara merata. Selanjutnya, kesimpulan dari musim peralihan 2 tahun 2019 ditandai oleh pergeseran suhu permukaan laut dari pola dingin musim timur menuju pemanasan merata menjelang musim hujan. Analisis SIDAS dan ArcMap konsisten menunjukkan bahwa suhu tertinggi terdapat di bagian utara, sementara bagian selatan mulai mengalami peningkatan suhu meskipun tetap relatif lebih dingin. Selanjutnya, ini merupakan hasil klorofil dari penggunaan aplikasi SIDAS pada musim barat tahun 2019. Yang pertama, pada bulan Desember, pin 34 dekat pantai timur Pulau Simeleu, warna jingga merah, konsentrasi tinggi atau sekitar 1,44 hingga 6 mg atau meter persegi. Pin 34 atau dekat pantai timur Pulau Simeleu, warna jingga merah, menjadi konsentrasi tinggi sekitar 1,44 sampai 6 mg atau meter kubik.
pin 35 dan 36 atau lebih ke selatan lagi menunjukkan gradasi dari kuning ke oranye, menandakan konsentrasi sedang hingga tinggi. Interpretasinya, daerah pesisir barat Sumatera ini menunjukkan produktivitas perairan yang tinggi pada musim barat. Kemungkinan dipengaruhi oleh limpasan darat dan arus permukaan musiman yang membawa nutrien ke permukaan. Selanjutnya ada bulan Januari, pin 1 dan 3 menunjukkan warna merah, menandakan konsentrasi klorofil A sangat tinggi diindikasi dengan adanya blooming fitoplankton. Pin 2 di Selat Malaka juga menunjukkan warna kuning hingga merah mendukung hipotesis konsentrasi tinggi akibat eutrofikasi wilayah semi tertutup. Interpretasinya, wilayah ini sangat potensial terjadi blooming alga karena terperangkapnya massa air di perairan sempit ditambah masukan nutrien yang sangat tinggi. Bulan selanjutnya yaitu bulan Februari, warna sekitar pin 4, 5, dan 6 dominasi dengan warna merah menunjukkan konsentrasi sangat tinggi. Selanjutnya daerah lepas pantai menunjukkan transisi ke warna biru atau hijau menunjukkan menurunnya konsentrasi seiring menjauhnya dari pantai. Interpretasi fenomena konsentrasi tinggi ini konsisten dengan kondisi musim barat, di mana angin barat membawa arus permukaan kaya nutrien ke perairan pesisir barat Sumatera. Ini menggunakan aplikasi ArcMap, yaitu klorofil. Konsentrasi klorofil terlihat cukup tinggi di pesisir timur Aceh dan Sumatera Utara, berwarna hijau kuning. Sebaran lebih luas di zona pesisir mencerminkan pengaruh angin barat. Yang kedua, bulan Januari, distribusi klorofil meluas dan lebih intensif di pesisir timur laut Sumatera. Warna merah kecil di area tertentu menunjukkan zona blooming fitoplankton yang sangat lokal. Yang selanjutnya bulan Februari, tren serupa dengan Januari, tetapi distribusi klorofil sedikit melebar ke arah barat. Warna dominan biru di tengah laut menandakan nutrien terbatas di perairan lepas. Untuk kesimpulannya, konsentrasi klorofil A tinggi di wilayah pesisir. Baik hasil dari SINDAS maupun ArcMap menunjukkan bahwa konsentrasi klorofil sangat tinggi di pesisir barat Sumatera, terutama di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Warna jingga atau merah pada SINDAS dan hijau kuning pada ArcMap menandakan aktivitas fitoplankton tinggi yang dapat dikaitkan dengan blooming. Selanjutnya ada klorofil SINDAS pada musim peralihan 1, yaitu pada bulan Maret, April, Mei. Yang pertama, pada bulan Maret estimasi klorofil sekitar 1,18 sampai 4 mg per meter kubik. Interpretasinya, lokasi ini berada di sekitar pesisir barat Pulau Sumatera. Konsentrasi klorofil A tinggi menunjukkan aktivitas fitoplankton yang sangat tinggi. Yang kedua, pada bulan April, pin 10 merah itu menunjukkan kurang lebih 1,18 mg per meter kubik. Pin 11 kuning ke oranye menunjukkan sekitar 0,35 sampai 1,18 mg per meter kubik. Terus pin 12 menunjukkan warna kuning menunjukkan sekitar 0,35 mg per meter kubik. Pin 10 di wilayah pesisir dengan sangat tinggi klorofilnya. Pin 11 dan 12 mulai menunjukkan transisi ke perairan lepas sedikit menurun dalam konsentrasi klorofil. Masih merupakan wilayah produktif namun dengan intensitas yang menurun semakin jauh dari daerah daratan. Selanjutnya bulan Mei, pin 13 oranye dengan sekitar 1 mg per meter kubik. Pin 14 sampai 15 kuning oranye sekitar 0,35 sampai 1,18 mg atau meter kubik. Interpretasi pin 13 menunjukkan tingkat klorofil yang sangat tinggi, kemungkinan masih dekat pesisir. Pin 14 dan 15 adalah transisi zona pesisir ke laut terbuka. Produktivitas primer masih cukup tinggi namun mulai menurun. Ini merupakan hasil klorofil ArcMap pada musim peralihan 1. Warna biru dan hijau muda menunjukkan area dengan konsentrasi klorofil yang tinggi. Ini biasanya mengindikasi adanya peningkatan fitoplankton di perairan tersebut yang seringkali terkait dengan kondisi perairan yang kaya akan nutrisi. Warna kuning menunjukkan daerah dengan konsentrasi klorofil yang lebih rendah, yang bisa berarti perairan tersebut memiliki sedikit fitoplankton atau nutrisi yang terbatas. Pada gambaran kedua, pada musim peralihan 1, warna yang lebih cerah atau lebih intens pada beberapa area menunjukkan peningkatan konsentrasi klorofil dibandingkan bulan Maret. Ini bisa mengindikasi adanya peningkatan produktivitas fitoplankton yang umum terjadi setelah musim hujan atau karena faktor iklim tertentu. Pergeseran
Konsentrasi area yang memiliki konsentrasi klorofil tinggi pada Maret mungkin tetap konsisten, tetapi ada perubahan di daerah lain yang disebabkan oleh perbedaan arus laut atau faktor musiman. Yang ketiga, pada bulan Mei, pada sebagian besar wilayah menunjukkan penurunan konsentrasi klorofil dibandingkan bulan sebelumnya. Ini bisa berarti bahwa setelah periode peningkatan ada penurunan atau fluktuasi dalam ketersediaan nutrisi atau fitoplankton, mungkin mengalami penurunan populasi akibat faktor-faktor musiman seperti perubahan suhu air atau kekurangan nutrisi. Kesimpulannya, selama musim peralihan 1 pada bulan Maret hingga Mei 2019, konsentrasi klorofil menunjukkan pola yang mencerminkan variasi produktivitas fitoplankton di sepanjang pesisir Pulau Sumatera. Pada bulan Maret, konsentrasi klorofil sangat tinggi di dekat pesisir, yang menunjukkan aktivitas biologis yang intens. Pada bulan April dan Mei menunjukkan masih ada produktivitas yang tinggi. Terdapat penurunan konsentrasi klorofil, terutama di perairan ampas, yang dapat disebabkan oleh perubahan kondisi iklim atau pergeseran faktor lingkungan seperti suhu air dan ketersediaan nutrisi. Selanjutnya, ini merupakan hasil dari klorofil sidas pada musim timur. P16 warna merah terang, klorofil sangat tinggi, kurang lebih 2 mg per meter kubik. Analisis lokasi pesisir dengan aktivitas biologis sangat tinggi, kemungkinan pengaruh abelang atau limpasan daratan. Pin 17 berwarna merah, klorofil tinggi, kurang lebih 1,5 mg atau meter kubik. Analisis sama seperti P16, daerah pesisir lebih produktif. P18 berwarna merah tua, klorofil ekstrim, kurang lebih 3 mg atau meter per meter kubik. Analisis salah satu titik dengan produktivitas tertinggi, indikasi kuat adanya proses upwelling atau akumulasi nutrien pesisir. P19 berwarna oranye merah, klorofil tinggi antara 1,2 sampai 2 mg per meter kubik. Analisis perairan pesisir dengan nutrien melimpah mendukung pertumbuhan fitoplankton. Pin 20 berwarna merah, klorofil kurang lebih 2 mg atau per meter kubik. Analisisnya lokasi ini juga sangat produktif, kemungkinan dekat muara atau wilayah dengan arus pesisir yang lebih dominan. Pin 21 kuning hingga berwarna oranye, klorofil sedang antara 0,4 hingga 1 mg per meter kubik. Analisis sedikit lebih jauh dari pesisir tapi masih dalam zona yang sangat produktif. Pin 22 merah tua, klorofil sangat tinggi, kurang lebih 2,5 mg per meter kubik. Analisis titik ini menunjukkan salah satu konsentrasi klorofil yang sangat tinggi. Ya, itu menunjukkan daerah tersebut sangat produktif. Pin 23 merah terang, klorofil tinggi 2 mg per meter kubik. Analisa mirip sama dengan pin 22, area pada pesisir tersebut sangat produktif. Pin 24 kuning ke hijau, klorofil sangat sedang antara 0,3 sampai 0,5 mg per meter kubik. Analisa lebih jauh dari pesisir, produktivitasnya mulai menurun. Ini klorofil pada ArcMap pada musim timur Juni, Juli, Agustus. Yang pertama pada bulan Juli, Pulau Sumatera pada bulan Juli 2019, daerah yang terwarnai merah menunjukkan konsentrasi klorofil yang tinggi, sementara warna biru atau hijau menunjukkan konsentrasi yang lebih rendah. Distribusi klorofil sedikit meluas dibandingkan bulan Juni, itu pada bulan Juli dengan warna hijau dan merah yang lebih dominan di pesisir utara dan timur Pulau Sumatera. Terus selanjutnya pada bulan Agustus, distribusi klorofil di perairan sekitar Sumatera terlihat lebih tersebar secara merata. Meskipun demikian, terdapat konsentrasi klorofil yang tinggi di pesisir utara Sumatera dengan warna kuning yang menunjukkan tingkat konsentrasi yang lebih rendah di beberapa daerah tersebut. Kesimpulannya, pada musim timur 2019, terutama bulan Juni, Juli, dan Agustus, konsentrasi klorofil menunjukkan pola produktivitas yang tinggi di pesisir. Dipengaruhi oleh proses upwelling atau limpasan dari daratan, bulan Juni menunjukkan konsentrasi klorofil yang sangat tinggi di wilayah pesisir yang mendukung aktivitas fitoplankton yang sangat intensif pada bulan Juli. Meskipun konsentrasi klorofil masih tinggi, terdapat penurunan yang jelas saat bergerak lebih jauh dari pesisir. Pada bulan Agustus meskipun ada peningkatan produktivitas di beberapa area pesisir, secara umum terjadi penurunan konsentrasi klorofil di wilayah yang lebih jauh dari pesisir. Selanjutnya, pada musim peralihan 2 klorofil. Pada bulan September, Oktober, dan November, pin 25 berada di area warna merah tua
yang mengindikasi klorofil tinggi kurang lebih 1 mg per meter kubik. Menandakan produktivitas primer sangat tinggi, kemungkinan karena pengaruh aktivitas manusia atau upwelling lokal. Pin 26 dan 27 di arah merah atau oranye menunjukkan konsentrasi klorofil tinggi sekitar 0,75 sampai 2 mg per meter kubik, menunjukkan zona aktif biologi laut. Pin 28 berada di area merah itu menunjukkan konsentrasi yang sangat tinggi, kurang lebih 1 mg per meter kubik. Kemungkinan besar terjadi peningkatan nutrien dari daratan. Pin 29 di tepi pantai yang warnanya oranye hingga merah, konsentrasi tinggi sekitar 0,75 sampai 1,5 mg per meter kubik. Itu terjadi karena aktivitas antropogenetik atau limpasan dari daratan. Pin 30 pada bulan Oktober di area yang transisi dari kuning ke merah menunjukkan konsentrasi sedang ke tinggi sekitar 0,5 sampai 1,2 mg meter kubik, terpengaruh oleh dinamika arus dan nutrien pesisir. Pin 31 pada bulan November masih berada di zona pesisir merah, menunjukkan sangat tinggi, hampir 2 mg per meter kubik. Ini bisa mengindikasi blooming fitoplankton. Pin 32 area merah tua menunjukkan klorofil kurang lebih 1,5 mg per meter kubik. Kemungkinan kuat upwelling atau arus membawa nutrien tinggi. Pin 33 di area merah terang menunjukkan konsentrasi yang sangat tinggi, menunjukkan zona dengan produktivitas laut yang sangat tinggi. Ini klorofil dengan menggunakan ArcMap pada musim peralihan 2 pada bulan September, Oktober, dan November. Yang pertama, pada bulan September, pada peta ini kita dapat melihat distribusi klorofil dengan warna yang berbeda. Warna kuning pada peta menunjukkan area dengan konsentrasi klorofil yang sedang, sementara warna biru menunjukkan area dengan konsentrasi klorofil yang lebih rendah. Selanjutnya, pada bulan Oktober, peta menunjukkan penyebaran klorofil yang lebih luas dan lebih merata dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Warna hijau pada peta menandakan daerah dengan konsentrasi klorofil yang lebih tinggi, yang menunjukkan adanya produktivitas laut yang lebih tinggi di beberapa area. Pada bulan November, adanya perubahan dalam distribusi klorofil dengan beberapa area yang mengalami penurunan, ditandai dengan warna lebih terang atau kekuningan, dan area lain yang tetap menunjukkan konsentrasi lebih tinggi. Kesimpulannya, selama bulan September, produktivitas laut tinggi di pesisir yang lebih dekat dengan daratan, sedangkan bulan Oktober menunjukkan peningkatan konsentrasi klorofil di beberapa area, yang menandakan peningkatan aktivitas fitoplankton. Namun, pada bulan November terjadi penurunan konsentrasi klorofil di sebagian besar area, mengindikasi adanya penurunan produktivitas laut. Kemungkinan akibat berkurangnya suplai nutrisi atau perubahan suhu perairan. Selanjutnya, kelebihan aplikasi SIDAS. Yang pertama, SIDAS dikembangkan oleh NASA dan tersedia secara gratis. Aplikasi ini mendukung akses terbuka sehingga dapat digunakan oleh peneliti di seluruh dunia. Yang kedua, mendukung pemrosesan data dari berbagai sensor satelit seperti MODIS, C5, BRIDGE, dan OLT-C. Cocok untuk analisis parameter laut seperti SPL dan klorofil A secara spasial maupun temporer. Kekurangan aplikasi SIDAS. SIDAS tidak menyediakan akses langsung ke data secara real-time. Pengguna harus mengunduh data terlebih dahulu dari situs eksternal seperti NASA Ocean Color Web. SIDAS memiliki keterbatasan dalam penyajian spasial data. Meskipun dapat menampilkan data dasar untuk visualisasi yang lebih kompleks seperti peta tematik, interaktif atau analisis zonasi, pengguna masih perlu mengimpor data ke perangkat lunak GIS atau Geographic Informatic System lain seperti ArcMap atau QGIS. Kelebihan ArcMap. Yang pertama, proses digitalisasi objek permukaan bumi seperti titik atau poin, garis atau line, dan area poligon menjadi lebih cepat dan sederhana. Yang kedua, memudahkan dalam memilih dan menggunakan peta dasar atau base map. Yang ketiga, mendukung berbagai jenis data input seperti citra satelit, foto udara, peta analog, gambar, dan tabel. Yang keempat, mempermudah penentuan sistem koordinat baik geografi maupun proyeksi. Kekurangan dari aplikasi ArcMap. ArcMap dirancang untuk analisis GIS, Geographic Informatic System, bukan pengolahan citra satelit secara mendalam. ArcMap tidak dapat mendukung langsung format ASIMODIS atau HDF atau NetCDF, sehingga data harus dikonversi ke format lain seperti GeoTIFF yang berisiko menurunkan kualitas jika tidak dilakukan dengan cara yang tepat. Kesimpulan SIDAS dan ArcMap
Data satelit aqua modis efektif untuk memantau SPL atau suhu permukaan laut karena memiliki resolusi temporal yang sangat tinggi sehingga perubahan SPL atau suhu permukaan laut dapat diamati secara berkala dan dianalisis polanya. Google Earth berfungsi sebagai platform visualisasi interaktif yang memudahkan pemetaan dan perbandingan distribusi spasial data SST dan klorofil, serta memungkinkan overlay data lain seperti zona penangkapan ikan dan batas wilayah untuk analisis integratif. Ini merupakan referensi saya untuk mengerjakan laporan dari penginderaan jauh, SIDAS, dan GEE. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.